penggerak ini. Nah, sebelumnya di grup penggerak ini ada salam dan bahagia namanya. Jadi kalau saya sampaikan salam dan bahagia, Bapak Ibu semua juga jawab salam dan bahagia. Saya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, tapi memaparkan sedikit berbagi ilmu, sharing dengan Bapak Ibu semua mengenai apa materi yang sudah saya dapatkan di program penggerak. Yang pertama itu tentang Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lihat dulu biografinya Bapak Ibu. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, hari lahirnya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, pada usia 40 tahun, beliau merubah nama beliau menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau merubah namanya tanpa menggunakan gelar sama sekali, karena beliau ingin dekat dengan rakyat biasa tanpa ada jarak sama sekali. Jadi beliau tidak ingin gelar beliau itu membuat jarak antara beliau dengan rakyatnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Jogja, beliau mendirikan Taman Siswa. Nah, tujuan beliau ini mendirikan Taman Siswa yaitu karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia ini tidak pernah maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan nilai-nilai kebudayaan setempat seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, itu mungkin sudah kita ketahui juga, semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu Ingarso Sungkulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang artinya, nah, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, kita mengenalnya hingga saat ini sebagai semboyan pendidikan nasional. Nah, mungkin modul yang pertama yang saya dapatkan di program penggerak ini yaitu refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu? Nah, yang pertama, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan tersebut adalah menuntun kodrat yang ada pada pribadi anak kita. Ya, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu sebenarnya tujuan kita sebagai pendidik, yaitu menuntun kodrat yang ada pada diri anak kita. Nah, yang kedua, kita lihat kodrat anak. Kodrat anak tersebut adalah merdeka dan bermain. Nah, merdeka yang berarti memiliki kebebasan. Jadi setiap anak kita itu memiliki kebebasan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batinnya tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dia yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan merdeka. Nah, kodrat anak, merdeka dan bermain, selanjutnya itu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Mungkin ini yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara pada perguruan Taman Siswa. Di Taman Siswa itu lebih mengedepankan bermain sambil belajar. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, kita dengan ikhlas dan bebas dari ikatan, mau apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri melayani kepadanya. Saja kita sebagai guru itu bisa memfasilitasi siswa kita sehingga mereka mampu belajar dengan nyaman dan tenang, sehingga apapun pelajaran yang kita berikan akan masuk ke otaknya dengan sempurna. Itu bukan murid untuk guru ya Bapak Ibu, tapi guru untuk murid. Nah, itu konsepnya, bukan murid yang untuk guru, tapi guru untuk murid, karena sejatinya pendidikan adalah berpusat atau berpihak kepada siswa. Ya. Nah, selama ini kan
Nah, kita sebagai guru tugas kita adalah memberi garis yang jelas pada garis yang masih sama-sama tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, kita kembali lagi ke tujuan pendidikan, memfasilitasi atau membantu anak kita untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya sebagai manusia seutuhnya. Nah, yang kelima itu budi pekerti yang akan melahirkan keseimbangan atau keselarasan. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, kalau pengertian budi tersebut pikiran, perasaan, atau kehendak dan kemauan, kalau pekerti adalah tenaga. Nah, jadi akan menghasilkan keselarasan atau keseimbangan hidup pada siswa kita. Nah, di sini kita lihat konsep petani. Nah, kita ini sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Tanam dan sekolah adalah lahan untuk menanamnya. Kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan masing-masing tersebut ada indikator yang harus dicapai oleh anak-anak kita. Nah, ini di sini. Sehingga kalau tercapainya profil pelajar Pancasila, makanya nanti Menteri Kabinet akan dapat kita capai. Nah, yang selanjutnya itu budaya positif. Nah, mungkin ini yang masih belum kita terapkan di sekolah, Bapak Ibu. Masih harus sangat banyak belajar kita. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Nah, petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidupnya, mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Bukan sebagai petani tidak bisa mengubah padi tersebut menjadi jagung. Begitu juga kita tidak bisa mengubah anak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita tidak bisa mengubah anak sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya bisa menuntun, Bapak Ibu. Kita hanya bisa menuntun apa kodrat yang ada pada anak kita tersebut. Nah, selanjutnya ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Namun mungkin terdengar egois ya Bapak Ibu, mungkin terdengar egois kenapa harus kita yang mengikuti kemauan murid. Tapi di sini ada hal positif yang akan kita capai. Nah, walaupun namanya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Ya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Nah, karena setiap apapun yang dilakukan oleh siswa kita itu pasti ada alasannya, pasti ada dasarnya. Kita lihat lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, misalnya memberi reward atau memberi hadiah. Nah, itu juga sebenarnya belum disarankan. Kenapa? Karena pemberian reward hanya akan memotivasi anak dalam jangka waktu yang singkat. Saja. Mereka akan melakukan apa yang kita perintahkan kalau mereka dikasih reward. Nah, kalau mereka dikasih reward, kalau tidak dikasih reward, nggak akan dikasih sama itu ya udah nggak apa-apa, saya melakukan kesalahan lagi. Jadi mereka itu akan melakukan kesalahan lagi ketika mereka tidak mendapatkan reward. Nah, seperti itu kira-kira. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa siswa yang notabene lebih kecil usianya daripada kita. Nah, mungkin kita sama-sama belajar di sini banyak hal yang kita lakukan kepada anak yang dalam kata kasar itu menzolimi anak mungkin. Ya, kita lebih sering memaksa anak A yang kita bilang harus dia kerjakan A, Z yang kita bilang harus dia kerjakan juga Z. Jadi kita memiliki kemampuan memiliki kekuatan untuk memaksa anak. Sebenarnya itu juga tidak disarankan. Nah, selanjutnya dapatkah kita mengontrol seseorang? Nah, yang kita lakukan selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan kita berusaha memahami pandangan walaupun hal yang dilakukan oleh siswa kita tersebut salah,
Ya, kalau kita bikin konsekuensi, nah kita bikin suatu kesepakatan atau keyakinan kepada dengan siswa kita, tentu akan lebih mudah sampai ke hatinya. Mungkin hal tersebut tidak akan terjadi secara instan, apalagi kita di SMK ya Bapak Ibu. Yang notabene anak-anak tersebut banyak yang lebih mengutamakan kepentingannya daripada pelajaran di sekolah. Tapi kita coba untuk perlahan-lahan mengubah membiasakan hal yang baik atau poin budaya positif di sekolah kita. Nah, kita lihat dari motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu ada dua, yang pertama eksternal, yang kedua internal. Kalau eksternal itu motivasi dari luar, kalau internal itu motivasi dari dalam. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi siswa kita itu menghindari sebuah hukuman. Apa yang dikatakannya? Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Karena ada misalnya ada ujian, ada hukuman, mungkin seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah ketika saya mendapatkan nilai tinggi, Bapak Ibu akan memberikan reward kepada saya, memberikan satu set buku atau memberikan makanan, itu motivasi eksternal. Nah, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, apa yang terpikir dalam benak anak-anak kita? Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kata-kata yang terlempar dari mulutnya itu murni dari hati, sehingga hal tersebut bisa kita sebut dengan motivasi internal. Atau tujuan disiplin positif itu menampilkan, memunculkan motivasi internal yang ada pada diri anak kita. Nah, selanjutnya ini budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah, mulai dari lingkungan kita, lingkungan terkecil, misalnya kita ambil lingkungan di kelas. Nah, di lingkungan di kelas kita bisa menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas dengan anak-anak kita. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita susun itu kita menyusunnya dengan semua siswa yang ada di kelas kita. Nah, mungkin saya sudah melakukannya di kelas 12 itu. Kalau Bapak Ibu yang masuk ke kelas 12 itu bisa lihat di depan ada judul kesepakatan kelas pada mapel yang saya ambil. Nah, kita lihat beda keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Nah, untuk mendukung motivasi ekstrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang harus dilaksanakan bersama. Bukan harus ditaati, tapi dilaksanakan bersama. Mungkin redaksi bahasanya yang kita ubah Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu perbedaannya. Mana yang kira-kira merupakan keyakinan kelas atau peraturan. Nah, tadi kesepakatan kelas itu bahasanya tidak memaksa, bahasanya tidak berupa kata-kata perintah. Nah, kita lihat di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, kita lihat yang B. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, mana kira-kira yang lebih positif di sini Bapak Ibu? Yang B. Nah, kita lihat keyakinan kelas itu tidak memaksa, bahasanya penuh dengan aura yang positif. Nah, jadi kita membangun motivasi dari dalam. Itu yang tujuan kita sebagai seorang guru. Nah, di sini bisa kita lihat beda peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, sebenarnya peraturan yang kita susun selama ini itu tidak salah. Tapi dalam peraturan yang kita susun tersebut ada nilai kebajikan yang secara tidak nampak yang kita inginkan di sana. Nah, misalnya selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Nah, sebenarnya keyakinan kelas yang ingin kita tuju
namun tujuan kita tetap sama. Nah itu dia, bahasa yang positif akan sampai ke hati anak kita. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penghargaan tersebut belum disarankan karena menurut jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Penghargaan tersebut menghukum anak kita, penghargaan tersebut mengurangi ketepatan dan boleh dibilang tidak efektif karena akan memunculkan motivasi secara eksternal saja bukan internal, dan penghargaan akan merusak hubungan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita melaksanakan kebaikan tersebut hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberi penghargaan itu. Jika tidak, orang tersebut akan meneruskan perilaku yang dia inginkan atau perilaku yang selama ini salah. Itu disebut kenapa penghargaan tersebut tidak efektif. Soalnya penghargaan tersebut merusak hubungan. Hubungan yang seperti apa? Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul tidak Bapak Ibu kira-kira? Nah, penghargaan tersebut yang kita berikan kepada anak yang juara satu atau anak yang bisa mengerjakan tugas dengan cepat akan membunuh mental anak kita yang tidak bisa melakukan tugas tersebut dengan cepat. Nah, sehingga timbul persaingan di sana. Oh, si itu cepat mengerjakan tugas, saya kok nggak bisa ya? Jadi mereka merasa rendah diri seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua dan mereka akan merasa dihukum oleh anak yang dapat ranking 1. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tidak perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya kita menyuruh anak menulis, saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi dalam satu buku. Nah, itu akan menyakitkan mental anak kita. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, sesuatu yang harus terjadi yang dimasukkan di sana, misalnya kita membuat kesepakatan kelas atau konsekuensi yang sudah kita sepakati dengan anak-anak tersebut. Kita tanyakan kepada anak-anak tersebut, kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kira-kira apa solusi setelah itu. Nah, kita tanyakan dengan aura yang positif kepada anak-anak kita sehingga mereka tidak merasa tertekan dan tidak ada yang tersakiti di sana. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama kalau hukuman. Kalau dalam konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Nah, anak membenci kedisiplinan jadinya kalau kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi, anak jadi menghargai disiplin. Anak jadi menghargai, tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang siswa. Nah, kalau hukuman itu bersifat paksaan. Nah, kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Jadi kita bertanya kepada siswa, kira-kira solusi yang harus kita lakukan untuk kesalahan yang dilakukan apa? Kita bawa dia diskusi. Ya. Selanjutnya,
Bapak Ibu. Nah, kita menganggap siswa kita itu sebagai seorang teman. Jadi misalnya kalau tugasnya tidak selesai, kita bantu dia menyelesaikan dengan cara yang tidak wajar misalnya. Nah, di sini akan kekurangannya. Mungkin anak kita merasa diayomi oleh kita, mungkin merasa ditemani oleh kita. Tapi efek jangka panjangnya anak kita menjadi tidak disiplin atau menjadi ketergantungan kepada kita. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, di sini kalau ciri-cirinya seorang pemantau itu adalah menanyakan, kira-kira peraturannya apa? Apa peraturan yang sudah kamu tahu selama ini? Nah, jadi anak-anak merasa tertekan, Bapak Ibu. Nah, yang paling baik itu adalah posisi seorang manajer. Nah, seorang manajer di sini adalah menerapkan kesepakatan atau keyakinan kelas dan konsekuensi yang sudah disusun bersama siswa sebelumnya. Nah, bahasanya seorang manajer itu seperti ini. Nah, kira-kira apa yang kita yakini sebelumnya? Apa kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas sebelumnya? Nah, apa kamu bisa memperbaiki permasalahan yang sudah kamu buat? Nah, jadi di sini mungkin bahasanya saja yang diperbaiki, Bapak Ibu. Kita lebih menekankan ke hati nurani anak kita. Nah, kita sentuh hati nuraninya. Mungkin tidak akan secara instan anak kita berubah, tapi bisa kita lakukan setiap kali anak kita melakukan masalah. Lama-lama insya Allah anak kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Nah, itu 5 posisi kontrol. Nah, nada suara, apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Nah, ternyata pesan yang kita sampaikan itu bukan kata-katanya yang banyak diserap oleh anak-anak kita. Nah, kata-kata yang kita sampaikan tuh hanya 10% yang diserap oleh anak kita. Sedangkan nada suara ada 35%. Dan yang paling banyak itu adalah bahasa tubuh kita atau non-verbal. Itu yang paling banyak diserap oleh anak kita. Nah, bacalah kalimat berikut dengan nada suara posisi kontrol. Nah, satu kalimat yang sama kalau diucapkan oleh 3 orang yang berbeda dengan posisi kontrol yang berbeda itu sampai ke anak kita itu akan berbeda. Misalnya seorang penghukum. Kira-kira seperti apa yang disampaikan oleh seorang penghukum, Bapak Ibu? Seorang penghukum dia lebih menghakim dengan suara yang keras. Keras seperti ini. Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, kita seperti itu. Kalau untuk seorang teman, dia lebih baik tapi tidak mendisiplinkan anak secara jangka panjang. Apa kira-kira yang kamu kerjakan? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau untuk seorang pemantau dia lebih bijaksana. Apa yang sedang kamu kerjakan? Berbeda nggak, Bapak Ibu? Sedangkan kalimatnya sama, tapi nada suaranya berbeda, artinya pasti akan berbeda. Nah, kira-kira seperti itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru jika anak kita melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, bahasanya mungkin seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu paham kok kamu pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan sebagai manusia. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Banyak teman-teman kamu yang melakukan kesalahan ini juga. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, nah kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang dia lakukan tersebut. Nah, di sini bahasa kita bisa seperti ini, Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Kita bukan menyalahkan di sini ya Bapak Ibu, bukan menyalahkan. Kita tanya alasan dia melakukan itu apa. Nah, karena kita tidak pernah tahu masalah apa yang sudah dihadapi anak-anak kita sehingga dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kira-kira setelah ibu tahu kesalahan kamu, setelah kamu memahami apa yang kamu lakukan, nah kira-kira nilai-nilai apa yang belum kamu sepakati? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas sebelumnya, dan nilai-nilai apa yang belum kamu penuhi dari sana. Nah, nanti dia akan menyebutkan seperti ini Bu, bertanggung jawab,
kapasitas dirinya untuk berubah itu lebih besar daripada kita memberikan sebuah hukuman. Nah, tujuan menstabilkan identitas, nah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi kok. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kira-kira seperti itu bahasa-bahasa positif yang bisa kita lontarkan kepada anak. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, kira kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Nah, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu hebat tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Nah, kita memberikan afirmasi positif kepada anak kita sehingga dia tidak merasa ditekan, tidak merasa benar-benar disalahkan seperti itu. Nah, selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, menurut kamu kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan setelah ini? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa kira-kira? Nah, mungkin hal-hal tersebut yang bisa kita tanyakan kepada anak dalam menggunakan segitiga restitusi. Nah, kesimpulannya, membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus kepada kebutuhan murid dan bertumbuh dalam positif bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu, kita tahu itu. Nah, tetapi kita bisa merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Nah, buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang yang dewasa dan yang sukses di kehidupan mereka, di pekerjaannya dan relasinya, serta kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Nah, kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi? Ya kan Bapak Ibu? Ya. Mungkin sampai sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ada yang perlu kita diskusikan, oke, saya persilakan. Saya mengenai 5 posisi kontrol ini, saya sebagai guru sudah saya laksanakan ini mulainya sampai manajer didiskusikan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dengan pendekatan yang persuasif, tapi anak tersebut masih juga melakukan kesalahan yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan kita sebagai guru agar bisa memperbaiki tingkah laku anak tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nasri sudah berdiskusi. Nah, jika kita sebagai seorang guru sudah melaksanakan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, tapi anak yang kita lihat tersebut masih belum berubah, belum ada perubahan. Nah, mungkin di sini kita sebagai seorang guru harus melapangkan lagi hati kita. Nah, ya, kita menuju kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita proses ya bahasanya, memberikan solusi, membina anak tersebut, tapi masih belum ada perubahan, kita lakukan pembinaan lagi. Nah, kalau saya meyakininya seperti ini, Bu. Batu saja yang keras, kalau ditetesi air lama-lama pasti akan berubah.
warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar paparan dari Ibu Fauzia tadi, tingkah laku positif seorang guru terhadap siswa, di sini kami bisa menimba pengalaman bahwa sikap kita terhadap siswa itu tidak boleh menghukum. Harus sebaiknya guru itu bersifat sebagai manajer. Kemudian ada lagi tentang antara keyakinan dan peraturan. Membedakan antara peraturan dan keyakinan dari siswa, kita bisa mengambil hikmahnya.